Halo Sobat Bedahin, balik lagi di Bedah Obrolan. Nah, balik lagi kita akan bahas mengenai Google Slide. Sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai file dan edit. Nah, sekarang kita akan bahas dari tampilan hingga format. Oke, mari kita mulai teman-teman. Nah, kita akan mulai dari menu tampilan ya teman-teman. Nah, dia ada slideshow, ada gerakan, ada tema, ada tampilan kisi, zoom, penggaris, panduan, sejajarkan, dan lain-lain. Oke, kita coba. Untuk slideshow seperti biasa ya teman-teman, untuk menampilkan menu set full screen. Ya, set full screen kalau memang mau dikeluarkan tinggal pencet escape ESC. Ya, nanti akan kembali lagi. Itu sama seperti PowerPoint pada umumnya. Lalu untuk gerakan, ya teman-teman kalau untuk gerakan, teman-teman bisa pakai untuk transisi. Ya transisi antar slide. Kalau gerakan ini transisi antar slide ya teman-teman. Lalu pembuat tema, ya ini tema untuk halaman, ya nanti bisa teman-teman contoh misalnya saya buat satu seperti ini. Nah, nanti dia akan template sesuai dengan temanya yang memang disediakan oleh Google Slide ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ya teman-teman jadi bisa lihat, oh nanti gambarnya ada apa aja dalamnya, temanya seperti apa, dan lain-lain. Lalu tampilan kisi, ya. Nah, tampilan kisi teman-teman kalau nanti teman-teman ada beberapa slide, ya mungkin saya pilih aja gini deh. Saya tambahkan ya teman-teman, saya tambahkan slide baru, ada 3. Nah, nanti teman-teman kalau tampilan kisi, ya tampilan kisi, nah teman-teman nanti akan ada berapa slide, nanti akan ditampilkan oleh Google Slide. Jadi teman-teman istilahnya seperti thumbnail kecil-kecil atau view yang di desktop, ya teman-teman sama mirip-mirip seperti itu. Lalu bagaimana caranya Kak biar bisa balik lagi? Nah, di pojok kanan ini akan ada pilihan tampilan strip film. Nah, nanti akan kembali lagi seperti default awal. Lalu ada perbesar perkecil, ini zoom in zoom out ya teman-teman sudah tahu. Tampilkan penggaris. Nah, ini penggaris yang ada di sini. Ya, tampilkan lural. Ini ada penggaris untuk batasan teman-teman bisa mengerjakan si lembar kerjanya. Lalu panduan ini untuk teman-teman garis pandu ya, contoh misalnya oh teman-teman mau buat kotak ya, teman-teman mau buat garis bantu kotak, nanti oh di sini gambarnya dan lain-lain. Nah teman-teman pakainya seperti ini ya, ini untuk garis bantu. Lalu sejajarkan, tampilkan catatan pembicara. Nanti ya, kalau ada pembicara yang ingin di bawah ini, teman-teman, ya tambahkan catatan pembicara. Misalnya teman-teman ingin menjelaskan si presentasi. Nah, nanti teman-teman isinya di sini, di catatan pembicara. Kalau teman-teman nggak pengen lihat, ya berarti nanti di close aja. Ya, jadi tidak ada untuk view-nya dari catatan pembicara. Lalu strip film. Ya, strip film itu slide yang di kiri. Ya, jadi istilahnya tampilannya akan penuh seperti ini. Lalu komentar. Nah, jadi kalau ada orang yang berkolaborasi dan berkomentar tentang slide teman-teman atau sobat bedain sekalian, nah nanti akan muncul nih. Kalau kalian di unchecklist berarti akan pada menu sisipkan ya teman-teman, pada menu sisipkan atau yang lebih dikenal dengan insert. Nah, teman-teman ini ada banyak menu atau banyak fitur dari Google Slide yang teman-teman bisa masukkan. Contoh saja ya, saya akan ini untuk gambar, ya teman-teman berarti bisa menginsert picture, mulai dari upload komputer, atau langsung telusuri dengan internet, ya teman-teman kalau klik telusuri internet, bagusnya seperti ini. Ya, jadi teman-teman bisa langsung pilih saja, cari gambar, contoh misalnya SpongeBob. Ya, misalnya SpongeBob. Nah, nanti teman-teman akan muncul nih, oh gambar SpongeBob, tinggal diklik, ya lalu sisipkan ke gambar. Jadi nanti teman-teman langsung ke Google Slide teman-teman, jadi lebih enak. Ya, nggak usah teman-teman save dulu, lalu insert dan lain-lain. Ya, tetapi bagaimanakah kalau misalnya sudah terlanjur ada di file ya, berarti gambarnya masukkan dari upload dari komputer. Lalu kotak teks untuk menambahkan teks, audio untuk suara, video jelas untuk video. Nah, bentuk ini kalau di PowerPoint dia seperti shape ya teman-teman. Jadi ada bentuk, ada panah dan lain-lain. Ini memasukkan tabel.
ya tabel, lalu diagram, ya diagram itu chart berarti, lalu bagan, ya lalu ada word art, ya ada word art, teman-teman bisa masukkan misalnya SpongeBob, ya nanti akan ada tulisan besar seperti ini. Nah, teman-teman bisa edit-edit nanti, ya bisa disetting sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu baris, ya ini untuk eh, teman-teman bisa mengkoneksikan contoh, oh ini ada gambar ini, nanti kliknya kemana dan lain-lain, nanti dia akan apa ya istilahnya, seperti teman-teman bikin diagram ya, diagram atau bikin bagan ya, lebih tepatnya bikin bagan. Lalu animasi, nah animasi ini seperti animation pada PowerPoint seperti halnya yang biasa, jadi teman-teman bisa animasikan. Contoh, objeknya ini transisi slide tidak ada, misalnya animasikan objeknya akan hilang ke kiri ketika diklik apa sudah, misalnya setelah tayangan yang sebelumnya atau ketika diklik deh. Misalnya contoh diputar, saya coba. Ya, jadi kalau diklik nanti dia akan bergeser tuh tadi ada garisnya. Contoh kalau itu tadi garis ya. Coba biar saya yang lebih besar aja. Nah, ini ada tulisan jadinya SpongeBob. Itu ya, teman-teman. Oke, kita stop. Lalu ada lagi untuk komentar. Tadi untuk menambahkan komentar, ada menambahkan link. Ya, teman-teman kalau mau menambahkan link untuk hyperlink, misalnya saya pakai seperti ini, lalu saya sisipkan, ada link. Ya, jadi teman-teman bisa masukkan ke link yang ada di drive teman-teman atau yang ada di luar. Ya, ada yang di luar atau di presentasi ini. Jadi teman-teman kalau misalnya ada link yang dari luar, teman-teman kopas, sobat bedahin kopas, nanti masukkan di sini. Lalu ada slide baru, ya sobat bedahin bisa masukkan untuk slide baru, nomor slide, ya berarti nanti akan ada nomornya. Lewati slide judul, jadi slide judulnya tidak ada, jadi di sebelah kanan biasanya. Ya, di sebelah kanan ini, sobat bedahin akan ada nomor slide-nya. Ya, lalu yang terakhir adalah si placeholder. Ya. Begitu sobat bedahin, kita akan lanjut ke bagian format. Untuk bagian format, sobat bedahin, ya, format itu untuk lebih ke pengaturan. Ya, contoh kalau teman-teman atau sobat bedahin punya teks, ya kalau sobat bedahin, oke, teksnya akan ditebalkan kah? Ya, atau bold, italic, underline, kalau di Microsoft PowerPoint, ya lalu bisa dicoret, atau bisa superscript, atau subscript bisa untuk pangkat, atau rumus, biasanya rumus kimia, rumus fisika, ya. Lalu ukuran ini teman-teman bisa perbesar ukuran fontnya atau perkecil. Ya, lalu untuk warna teman-teman bisa misalnya contoh saya ingin warna kuning. Ya, nanti berarti teksnya akan berubah kuning. Lalu itu hanya teks saja enggak? Ya, sebenarnya sobat bedahin enggak hanya teks aja. Ya, misalnya sobat bedahin ingin format si gambar, ya berarti nanti masuknya ke format foto, opsi format, batas garis. Tetapi kalau teks dan lain-lain, karena ini jatuhnya ke font atau ke teks, ya berarti akan bisa diedit atau disetting hanya berupa teks. Ya, jadi ada patokannya tersendiri-sendiri ya, sobat bedahin. Ya, jadi format, lalu jarak antar baris, ya ini biasanya untuk paragraf, ya paragraf atau antar alinea ya, antar alinea atau antar baris pertama dan baris kedua. Ya. Lalu butir dan penomoran, ini kalau di Word dan lain-lain, bullet and numbering, yaitu mirip-mirip bullet and numbering. Lalu hapus format. Hapus format itu nanti akan kembali ke default. Kalau tadi sobat bedahin lihat kan warna kuning. Nah, sekarang balik lagi ke putih karena formatnya sudah dijadikan ke default. Seperti itu sobat bedahin. Lalu opsi format ada batas garis. Ya, ini ada contoh misalnya kalau sobat bedahin ingin bikin kotak, ya di teksnya akan ada kotaknya. Ya, oh ini nggak terlalu kelihatan, maaf. Saya ganti deh, warnanya jadi putih. Nah,
Sobat Bedain jadi seperti ini. Jadi nanti ada batas kotaknya penulisan. Nah, kalau Sobat Bedain kan ini panjang. Kalau Sobat Bedain bab kecilin, sesuai dengan teksnya nanti akan ngikutin sesuai dengan teks. Ya, jadi akan mengikuti seperti istilahnya kalau di itu akan seperti border lah, seperti border teksnya. Ya, lalu opsi format. Nah, nanti ini untuk ya, jadi Sobat Bedain di sebelah kanan ya bisa untuk istilahnya pengaturan selanjutnya. Ya misalnya, oh teman-teman Sobat Bedain ingin teksnya rata kirinya berapa, rata kanannya berapa, lalu posisinya diputarkah, ya, atau dibalikkah, di mirror dan seterusnya. Ya, jadi ada di opsi format ini atau istilahnya pengaturan tambahan. Ya mungkin seperti itu saja video kita kali ini. Mohon maaf kalau kecepatan, bisa nanti diulang-ulang saja videonya. Ya jangan lupa diklik like, komen, dan subscribe-nya. Kalau bermanfaat, boleh di-share ke teman-temannya.